Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bareng saya yang masih setia nemenin kalian walau cuma lewat layar. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah film yang judulnya Lockdown. Bukan tentang pintu yang nggak bisa dibuka, tapi lebih ke drama yang bikin tegang dan mikir keras kayak ujian matematika. Jadi siapin diri kalian karena spoiler akan segera menyerbu tanpa izin, lebih cepat dari notifikasi mantan. Pada awal film diceritakan di sebuah kantor polisi terlihat seorang wanita bernama Cherry yang saat ini sedang diinterogasi oleh kepala polisi bernama Depes atas suatu kejadian perampokan yang diduga melibatkan wanita tersebut. Di waktu bersamaan tepatnya di bagian penjara kantor polisi ini, ditampilkan 3 orang penjahat terkenal yang sedang ditahan, tiba-tiba berhasil lolos setelah mereka berhasil melumpuhkan seorang petugas yang melintas yang masing-masing bernama Snake, Guts, dan McMaster sebagai pemimpinnya. Dengan menyamar sebagai petugas McMaster, kemudian pergi ke ruangan Kapten Depes yang saat ini sedang bersama Cherry, dan kemudian mengambil alih semuanya dengan meminta Cherry untuk mengikat tangannya, serta memerintahkan Kapten Depes agar mendengarkan semua yang dia minta. Mengetahui misi yang dilancarkan kaptennya yang berhasil, Guts dan Snake pun langsung keluar dan kemudian langsung mengamankan semuanya, termasuk mengikat seluruh petugas tersebut. Kini kantor polisi itu pun berhasil mereka kuasai. Singkatnya, aksi yang mereka lakukan itu akhirnya telah sampai ke telinga seorang anggota FBI bernama King Kit, yang saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut, yang saat ini bersama rekannya. Dijelaskan oleh rekannya, McMaster dan kedua rekannya ini ternyata bukanlah kriminal biasa, seperti Snake yang dijelaskan hobi memantap-mantapi wanita, Guts yang hobi mengkoitkan orang, dan McMaster sendiri yang dijelaskan mengidap skizofrenia paranoid, yang dijelaskan pengidap penyakit ini akan membuat orang yang mengalaminya akan merasa bahwa dirinya lebih kuat dan lebih hebat. Intinya kalian tahu sendirilah, melalui halusinasinya ini juga lah, pengidap juga akan berhaya bahwa dirinya memiliki pengaruh yang sangat besar. Kembali ke cerita, keberadaan Cherry yang berada di kantor Kapten Depes akhirnya ketahuan oleh Raj dan juga Snake, yang kini malah memperebutkan wanita tersebut, yang diketahui ternyata adalah seorang pekerja mantap-mantap. Memanfaatkan pada sanderannya tersebut, McMaster kemudian berniat untuk menukar mereka semua kepada King Chait, agar mau menebus mereka semua dengan harga masing-masing $4 juta. Tak hanya itu, McMaster juga meminta agar King Chait memberinya sebuah helikopter. Nampak King Chait mempertanyakan sosok Cherry yang ikut di Sandera. Seorang petugas lainnya bernama Rodriguez kemudian datang dan berusaha mengambil alih kasus yang dikerjakan King Chait tersebut. Nampak pria tersebut begitu ceroboh saat melakukan negosiasi dengan McMaster, yang kemudian malah berakhir dengan koitnya salah satu petugas. Rodriguez sempat menjelaskan tentang riwayat McMaster yang begitu mengerikan ketika dalam mode paranoidnya. Hingga tak terasa waktu pun telah memasuki tengah hari. McMaster dan rekannya yang kelaparan kemudian kembali menghubungi King Chait untuk mengantarkan beberapa makanan kepadanya, yang tentu saja harus disanggupi oleh King jika tak ingin lagi ada korban. Hingga tak lama berselang, seorang pengantar pizza datang dengan membawakan banyak makanan. Pada saat makan ini, Kapten Davis yang terikat mulai melakukan perlawanan dengan mengejek McMaster dan juga rekannya, yang malah berefek menyedihkan pada dirinya. You okay? Hey. Terlihat, Cherry berusaha merayu McMaster dengan menawarkan dirinya dengan harapan agar bisa dilepaskan. Setelah itu, salah seorang petugas yang terlihat frustasi kembali berulah dengan mengejek Raj yang begitu emosian. Yang pada endingnya, petugas itu pun langsung disikat Raj yang psikopat itu hingga koit. Setelah itu, McMaster yang telah mendapat rayuan Cherry sebelumnya, kini malah membangkitkan skizofrenianya yang mengakibatkan nafsu birahinya menjadi bangkit, dan kemudian langsung menyeret wanita tersebut untuk mau menemani dirinya melakukan ritual mantap-mantap, yang mana pada hal tersebut terlihat membuat kedua kekannya merasa iri. Tak ingin paranoidnya itu berkembang, McMaster kembali menghubungi King Chait dan memintanya agar segera memberikannya sebuah obat. Namun, King Chait dan kawan-kawan terlihat ingin memanfaatkan hal tersebut agar bisa mengalahkan McMaster. McMaster yang kelelahan karena paranoidnya kemudian membicarakan masalahnya tersebut kepada Snake,
yang kini dia tunjuk sebagai pengganti selagi dia menunggu obatnya datang. Snake kemudian menghubungi King Chait untuk mengajaknya bernegosiasi. King Kate yang kini menyadari Snake dan yang lainnya telah terpuruk pasca kehilangan McMaster, yang kini telah kembali sakit, menawarkan opsi lain agar kesepakatan berjalan adil di antara mereka berdua, yaitu mereka nantinya akan memenjarakan Snake dan Reg ke dalam penjara yang hanya berlevel rendah. Jika Snake mau diajak bekerja sama, tak hanya itu, King Chait juga akan memberikan obatnya McMaster. Mendengar hal tersebut, Snake kemudian meminta Reg untuk memeriksa keadaan McMaster yang sedang sakit itu. Terlihat McMaster kini benar-benar telah dalam mode paranoidnya. Dia bahkan tak mengenal Reg sebagai rekannya, dan kemudian malah menjadi seperti orang yang berhalusinasi. I will get you those men. Di tempat lain, Rodriguez mendebat King Chait yang menurutnya telah berbuat salah karena nekat mengirimkan obatnya McMaster ke tempatnya. Hal serupa juga terjadi pada saat ini kepada Snake dan juga Reg, yang kini mulai berdebat karena menyadari posisi mereka yang kini telah kehilangan McMaster. Melihat kebingungan yang dialami Snake, Captain Depis pun dibuat tertawa, yang kemudian malah memancing amarah Snake untuk menganiayanya hingga cedera. What you're proposing is... He's gonna get you both killed. McMaster yang mendengar hal tersebut terlihat tak berbuat apa-apa dan malah lebih memutuskan untuk tidur. Cherry yang melihat Captain Depis cedera meminta agar Snake segera menolongnya, yang mana hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Snake untuk mengancam King Chait agar segera menuruti permintaannya jika mereka tak ingin kehilangan Captain Depis yang cedera. I don't give a damn. Look, dumbass. Suit yourself. Tak hanya itu, Snake juga mengancam Cherry yang dari tadi telah membuatnya kesal agar bisa menjaga sikapnya. Dan kemudian menggunakan wanita tersebut untuk kembali mengancam King Chait yang dari tadi tak begitu menghiraukan permintaannya. Yang mana pada momen ini sempat membuat Cherry bermimpi bisa mengalahkan para penjahat itu. Singkat cerita, waktu pun telah memasuki sore hari. King Chait yang tak menemukan jawaban, kemudian kembali menghubungi Snake yang tak kunjung melepaskan Captain Depis. Dijelaskan, King Chait ternyata telah mengirimkan obat McMaster yang telah diminta oleh Snake, yang rupanya tak disadari oleh Snake karena posisi obat tersebut yang tersembunyi di dalam sebuah kotak makanan. Setelah itu, Snake dan King Kate kembali berkomunikasi. King Chait meminta agar Snake segera melakukan kesepakatan yang telah mereka buat, yang mana pada kesepakatan itu rupanya bersimpangan dengan tujuan Reg, yang kini membuat Snake harus bisa meyakinkan rekannya tersebut agar bisa menyetujuinya. Meski pada kenyataannya, Reg terlihat tetap pada tujuannya untuk membawa Cherry bersamanya. Setelah itu, King Kate yang kembali menghubungi Snake malah mendapat respon dari Reg, yang meminta agar Snake segera mengirimkan helikopter kepadanya agar bisa pergi bersama Cherry, yang tentu saja mustahil dikabulkan oleh King Kate, mengingat hal tersebut berbeda dengan kesepakatannya kepada Snake, yang mana hal itu malah membuat kedua penjahat ini kemudian malah berdebat. Belum lagi, Cherry yang mengganggu mereka yang meminta tolong agar bisa berkomunikasi dengan anaknya sebelum dirinya koit, yang tentu saja permintaannya tersebut ditolak mentah-mentah oleh Reg. Melihat kekacauan tersebut, Snake melerainya dan kemudian kembali berkomunikasi dengan King Kate yang memintanya agar bisa menghalangi niat Reg yang ingin membawa Cherry. Di tengah ketegangan tersebut, beberapa petugas yang tersisa tiba-tiba diperlihatkan mulai melakukan perlawanan kepada Snake dan juga Reg. Walaupun awalnya sempat berhasil, sayangnya niatnya tersebut harus kandas. Setelah McMaster yang kembali muncul dan mengeksekusi mereka satu persatu, termasuk Captain Depis yang baru saja sadar. Setelah itu, McMaster membawa Cherry ke ruangannya Captain Depis. Di tempat ini, McMaster yang rupanya telah menyukai Cherry karena goyangannya, memintanya untuk kembali melakukan ritual mantap-mantap. Sebelum pada akhirnya, McMaster memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tangan Cherry dengan sebuah senjata yang dia berikan kepada wanita tersebut. Cherry yang telah mendapatkan senjatanya McMaster, kemudian langsung berniat untuk mengakhiri permainan dengan menghabisi Rice terlebih dahulu. Namun sialnya dia gagal mengeksekusi Snake dikarenakan peluru pada senjatanya yang telah habis. Keadaan pun kini malah terbalik, namun beruntungnya King Kate bersama personalnya datang dan kemudian langsung mengeksekusi Snake yang tak menyadari kedatangan mereka itu.
Cherry pun akhirnya menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam kejadian ini. Tak disangka, film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengajungkan.